Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Mohon maaf kepada semua sahabat IMP. Untuk konsultasi secara langsung untuk sementara kami tutup dulu. Dan insya Allah mulai tanggal 1 Februari setiap hari Senin sampai Sabtu akan dibuka konsultasi online, yaitu konsultasi jarak jauh. Jadi bagi yang ingin mendaftar konsultasi bisa sehari sebelumnya daftar dulu ke nomor yang ada di bawah ini. Dan setiap harinya itu hanya menerima 20 orang saja. Jadi nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini untuk pendaftaran. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini alhamdulillah di kesempatan siang ini kedatangan tamu istimewa yang terhormat Bapak Majen TNI Tatan Jainuddin. Assalamualaikum Pak, sehat? Waalaikumsalam. Dan di sebelah saya ada suami saya, Haji Arkadi Aga. Insya Allah di sini kita akan membahas, ngobrol santai tentang politik dan menuju Pilpres 2024. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe di IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya alhamdulillah kita kedatangan tamu besar yang sangat memuliakan Allah, yaitu seorang Majen Tatang dari Cianjur. Insya Allah mungkin beliau ingin bertanya beberapa perihal kepada Anggra Putri Tania. Cuman sebelum beliau bertanya, saya ingin bertanya dulu kepada beliau, berjalan di bidang apa Pak Jenderal? Atur nuhun. Danten setelah saya purna dari TNI, yang terakhir adalah saya sebagai Deputi Operasi Badan Sar Nasional, saya bergerak di bidang membantu rakyat lah, gitu. Ya. Membantu rakyat, ya, di mana saya sekarang berkecimpung ya, di bidang pertanian dalam rangka membantu masyarakat ya, di seluruh Indonesia. Dan saya juga dinobatkan sebagai Presiden Tani Indonesia itu di Malang ya, oleh masyarakat, beberapa perwakilan dari beberapa provinsi. Jadi sekarang masalah pertanian, peternakan, perikanan, ya memang itulah ya yang diinginkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena saya merasa prihatin masalah pertanian rakyat itu teriak-teriak, ya. Sudah anggaran nggak punya, bibit nggak punya, pupuknya mahal. Di samping mahal juga nggak ada. Makanya itulah saya terpanggil untuk membantu rakyat saya di seluruh Indonesia, khususnya rakyat petani, supaya mereka bisa hidup dari lahan pertaniannya yang selama ini tidak bisa digarap. Itu saya bantu supaya mereka bisa menggarap dan bisa hidup sejahtera dari hasil pertaniannya. Itulah. Alhamdulillah luar biasa Dinda. Nah sekarang saya mau bertanya sama Dinda. Sebelum kita lebih jauh pembicaranya, saya jadi penasaran. Karena apa? Saya sering lihat di media, hanya di media aja Pak Majen Tatang, Pak Majen Tatang, Pak Majen Tatang, sodako sana sini, sodako sana sini. Nah sebenarnya beliau ini siapa sih dan dari mana? Asal-asalnya, keturunan dari atasnya itu nasabnya. Jadi sebenarnya kalau untuk Pak Jenderal, yang saya lihat keturunannya asli garis lurus dari Kerajaan Pajajaran, yaitu turunan langsung dari Prabu Siliwangi. Makanya ketegasan, keadilan, dan kebijaksanaan Pak Jenderal ini sungguh luar biasa. Dibanding dengan orang lain banyak yang memang masih keturunan dari Pajajaran, tetapi Pak Jenderal ini sungguh luar biasa, mempunyai poin satu untuk pribadinya dan keikhlasan.
Dua, untuk kesosialisasian terhadap masyarakat itu sangat diutamakan. Nah, di sini mungkin banyak saudara-saudara Pak Jenderal yang lainnya yang masih sama satu jalur dari keturunan dari Prabu Siliwangi. Tetapi di sini saya bisa mengacungkan jempol sungguh luar biasa melihat keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan perjalanan Pak Jenderal di saat setelah purna sampai sekarang hanya mengabdi kepada masyarakat. Ya, silakan Pak Jenderal kalau mau bertanya kepada Neng Anggra tentang perihal apapun juga silakan. Ya, juga saya ingin bertanya khususnya yang paling strategis ya, perihal permasalahan bangsa dan negara ini. Ya, itu yang paling ini kan dengan apa dimulainya nih, walaupun belum tapi sudah dimulai ya, pesta demokrasi pemilihan umum 2024. Nah sekarang tuh para elit-elit ya, elit-elit dan juga calon-calon presiden khususnya yang memang belum ada keputusan bahwa si A, B, C, D itu dia sebagai calon presiden karena memang KPU belum menentukan. Tetapi yang saya prihatinkan bahwa mereka itu elit-elit bangsa ya, yang harus ditiru. Tetapi ya, di masyarakat penilaiannya saya istilahnya tidak positif tapi negatif. Kenapa? Di mana mereka waktu yang lalu mereka adalah sebagai teman, sebagai sahabat, dan makan pun juga berdua. Tetapi sekarang ya, di antara mereka saling jelek-jelekan, fitnah, ya, bully, dan lain sebagainya. Apa sih yang mereka inginkan? Tetapi menurut pemikiran dan hati saya sangat disayangkan. Kenapa persahabatan karena kekuasaan mereka lakukan seperti itu hanya untuk berkuasa, ya kan? Jadi berkuasa itu bukan suatu nafsu bahwa saya berkuasa. Dia berkuasa dan memimpin bangsa ini memang harus amanah. Tanggung jawabnya itu besar. Besar kemana? Kepada rakyat dan kepada negara. Satu, untuk mensejahterakan rakyat. Yang keduanya adalah untuk melindungi kedaulatan negara Republik Indonesia yang begitu besar. Nah inilah, ya ini menurut Ibu pandangan-pandangan kepada calon-calon ya yang demikian itu bagaimana? Saya tidak akan menanyakan kira-kira siapa yang pantas karena dari beberapa calon yang digembar-gemborkan di televisi belum ada satupun yang ditetapkan oleh KPU. Betul. Ya silakan. Jadi dengan kurangnya kajian ilmu syariatul Islamiyah, makanya terjadilah bentrokan seperti yang tadi Pak Jenderal sampaikan, yang dulunya teman menjadi saling menjelekkan. Karena gini, di dalam politik Islam, di dalam kajian syariatul Islamiyah, bahwa kita itu harus berjalan dengan sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat dalam perihal ekonomi. Karena kalau misalkan kita membebankan masyarakat untuk menjadi kita sebagai penguasa, itu sungguhnya tidak baik. Karena itu masuk ke dalam pemaparan maslihatul mubarakat mudaratul. Karena di saat nanti dia menjadi, tidak akan menjadikan kemaslahatan bagi umat, yang ada malah memudaratkan kepada umat. Nah di sini alangkah lebih baiknya untuk siapapun yang mencalonkan diri menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan juga ini kan pilkada serentak ya di 2020 ini, alangkah lebih baiknya dari sekarang harus bisa membenahi dulu hati diri kita sendiri dan juga keluarga. Karena kalau kita sudah bisa membenahi diri kita sendiri dan keluarga, pasti akan bisa membenahi semua umat yang ada di muka bumi ini. Jadi di sini bisa kita lihat ya, walaupun politik sangat memanas ya Pak ya di 2023 ini sampai 2024, di sini kita harus bisa bijak
mendengar apa yang tercantum dan yang viral di dalam media. Karena di sini akan banyak sekali provokator-provokator yang masuk dari sana-sini untuk bisa menggoyahkan hati dan pikirannya masyarakat. Calon-calon sekarang banyak yang ingin menjadi, tetapi nanti yang akan muncul disahkan oleh KPU hanya 5 calon aja kalau di presiden. Jadi siapapun yang ingin mencalonkan diri, alangkah lebih baiknya memakai syariatul Islamiyah supaya tidak keliru di kemudian hari. Nah Dinda, saya dengar ini katanya beliau juga mau mencalonkan Wapres di 2024 ini. Nah yang Dinda lihat bagaimana sepak terjangnya beliau kalau seandainya ada izin Allah nih? Ya, mungkin bukan mau mencalonkan, tetapi diusung. Ya, diusung maksudnya gitu. Bukan mencalonkan. Kalau mencalonkan kan maunya sendiri. Ya. Nah ini beliau ini diusung maksudnya seperti itu. Ya. Kalau untuk Pak Jenderal sendiri untuk menjadi wakil presiden, kelihatannya untuk hak ada, ya. Tetapi di sini harus benar-benar bisa mencari pendampingnya yang tepat. Karena kalau untuk masalah partai tidak usah diragukan lagi, karena beliau berada di partai yang tepat untuk saat ini. Ya. Nah, tinggal mencari siapa nih pendamping yang cocok dengan beliau. Karena kalau beliau jadi, insya Allah dalam jiwa kesosialisasiannya itu sangat bagus untuk masyarakat. Bahkan selalu mementingkan masyarakat yang kesusahan. Dan beliau juga bisa tegas dalam mengelola sebagai seorang pemimpin. Karena kan gini, butuhnya pemimpin di dalam politik islah agama itu adalah pemimpin yang memang berani akan kebenaran dan takut akan kejelekan. Kan sekarang yang udah berjalan kebanyakan bisa dibeli semua itu dengan uang ya. Betul. Atas order gitu kan. Terus atas kadang banyak juga yang mengintimidasi gitu. Tapi kalau beliau sendiri orangnya teguh pendirian karena jiwa sifat Pajajaran ya, sifat Prabu Siliwangiannya itu memang ada di dalam diri beliau. Jadi beliau itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dibantu dan mana yang tidak. Jadi kita sekarang ini butuh seorang pemimpin yang adil, tegas dan bijaksana. Karena kasihan, udah sekian lama masyarakat ya, rakyat-rakyat kecil itu benar-benar dibebani dengan adanya politik etnik negara yang dimana mementingkan sesuatu demi kekuasaan yang pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban. Nah mudah-mudahan ada izin Allah, siapapun nanti yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya semoga amanah, bisa adil, tegas dan bijaksana dan bisa mementingkan kesulitan-kesulitan rakyat dan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya memang betul. Saya pernah dengar dan saya pernah lihat beliau ini katanya bukan katanya, emang pernah saya lihat. Kalau menghina saya pribadi nggak apa-apa, saya akan ikhlas. Tapi kalau menghina dan merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat, disitulah saya akan menjadi harimau. Kata beliau sempat seperti itu. Iya. Saya lihat. Karena kan darah Pajajaran mengalir di tubuhnya beliau. Gitu. Makanya beliau benar-benar kalau sudahnya bergereget gitu pengen membenahi gitu. Cuman karena mungkin belum ada izin dari Allah. Nah mudah-mudahan disarankan untuk semua yang menonton tayangan ini, kita mendoakan beliau, Pak Jenderal Tatang, supaya ada izin Allah untuk bisa menjadi bagian dari kita untuk bisa membenahi Indonesia. Ya, amin. Nah, kita gini, Dina ini bicara apa adanya atau hanya memuji karena ada beliau? Karena gini, kalau untuk seseorang yang mempunyai Ainul Basyirah, itu harus bicara apa adanya. Karena kalau misalkan bicara bohong gitu kan, itu pasti akan celaka ke diri saya sendiri. Jadi di sini saya bicara apa adanya. Ya, amin. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, saya kembalikan ke Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal mau bertanya, mungkin bertanya yang lebih wah gitu. Ya, saya ini memang tadi kita kan baru ketemu nih ya. Iya. Ngobrol sebagainya, bahwa emang alhamdulillah dari hati Ibu bicara seperti itu. Memang saya belum pernah berbicara apapun juga. Saya ke daerah-daerah selalu disambut ya. Bahkan saya kadang-kadang malu, tetapi ini kehendak saya ya. Jadi di mana-mana disambut, di Madura, Jawa Timur, di Batam, di Lampung, di Sumatera Selatan ya, di mana yang hadir di situ ada ribuan orang
mereka kadang-kadang bukan mendeklarasikan, ya meminta, itu kan ada di YouTube saya bahwa mereka bukan mengatakan di setiap acara saya daerah-daerah itu, apakah Pak Jenderal mau maju di 2024? Bukan itu pertanyaan mereka, tapi Pak Jenderal harus maju di 2024, kami dukung. Itu yang mereka ucapkan. Ya. Dan sampai dengan sekarang ini, ya kalau saya pun juga bingung. Ya. Dari sini meminta saya untuk gabung, dari sini gabung, dari sini gabung, dari sini gabung, tanpa konfirmasi pun juga itu berita-berita saya itu sudah ada di organisasi-organisasi tersebut. Sehingga saya selalu harus mengklarifikasi apakah benar Pak Jenderal masuk ke partai ini, apakah benar Pak Jenderal masuk ke partai ini. Ada juga Pak Jenderal jangan keluar dari partai inilah, kami membutuhkan Pak Jenderal. Ya. Tetapi saya akan berpikir ke depan, karena walau bagaimanapun juga kita untuk membenahi negara ini dan untuk mensejahterakan rakyat ini, ya kita harus berkuasa, mau tidak mau. Betul. Karena kalau udah berkuasa hanya ada dua, kita membuat suatu keputusan yang positif atau negatif. Ya. Kalau positif, memang kita punya tanggung jawab pada negara dan rakyat. Kalau yang negatif, saya punya keputusan, tetapi negatif, bukan mensejahterakan rakyat, tetapi menderitakan rakyat. Ya mohon maaf ya, sekarang bagaimana kehidupan rakyat? Gitu. Dari hari, bulan, dan tahun ke tahun menjerit, ya, muncul kembali sekarang beras kok naik lagi, minyak goreng kok langka lagi, udah langka naik lagi, baru kemarin sudah bagus, sekarang naik lagi. Apakah ini suatu strategi supaya rakyat ini menjerit, ya kan, meronta-ronta, itu nanti ada pahlawan maju masuk, rakyat tenang, minyak goreng akan turunin, tetapi dengan KTP. Kok beli minyak goreng kok dengan KTP, ada apa? KTP itu kan untuk suara nanti, untuk suara. Jadi KTP pun sudah ada di saya, padahal rakyat nggak tahu. Jadi bahwa saya sudah mempunyai KTP sekian juta. Politik itu ya? Politik itu di kop sama dia bahwa saya punya pendukung di provinsi ini sekian juta dengan KTP. Tapi rakyat nanti kalau tidak memilih dia, tidak memilih orang ini, ya, yang mengambil KTP tadi itu, ya nantinya dia tetap akan mengklaim bahwa itu adalah mendukung saya. Nah sekarang kan mulai nih, di pasar-pasar harus pakai KTP. Iya betul, ya, betul, minyak harus pakai KTP sekarang. Aneh kok minyak goreng aja harus pakai KTP. Kalau mau masuk kerja, kalau mau apa itu boleh ya pakai KTP karena identitas kita itu kan. Kalau nanti beli gula, beli minyak goreng pakai KTP. Ini kan rakyat pun juga kita nggak bodoh kan. Tapi ya mudah-mudahan. Terus juga saya juga yang yang ingin juga yang bertanya bahwa saya sudah marah ya, di YouTube saya. Ini permasalahan agama ini. Betul. Yang dilakukan oleh Menteri Agama. Ini di YouTube saya sudah menyebar kemana-mana bahwa seorang Menteri Agama mengatakan bahwa suara adzan itu disamakan dengan omongan anjing. Saya marah sekali di YouTube. Saya katakan mudah-mudahan beliau itu mengatakan itu dalam keadaan tidak sadar. Tetapi kalau sadar, mudah-mudahan azab ya, akan datang kepada dia secepatnya. Nah itu, ini dari YouTube banyak orang yang bertanya, menelpon saya, waduh keras banget tuh Kang. Bukan keras, ini masalah agama. Kenapa? Apalagi beliau adalah orang Islam. Kok sampai dengan membuli orang lain pun juga selain agama orang Islam juga tidak begitu amat.
Dan saya bilang, ada apa? Nah ini ini kenapa gitu kan? Tetapi saya berpikiran, mohon maaf ini, banyak sekarang tokoh-tokoh agama, oknum-oknum tokoh-tokoh agama ya, yang nyebrang, terus menyerang, mendolimi, menghina agamanya sendiri. Padahal usianya itu ya tinggal beberapa tahun lagi kan begitu. Apa mereka nggak takut gitu loh pada saat nanti meninggal dunia itu neraka bagiannya yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Ya, gimana pandangan itu pikiran mereka? Saya tahu ya, pikiran mereka itu karena dikasih uang, karena dikasih jabatan, atau ada ustadz yang karena korupsi ya, diancam akhirnya berkiblat untuk menjalankan Islam. Nah kita insya Allah Pak Jenderal kita akan bedah secara menurut Ainul Basirohnya Dinda Angga Putritannya. Ya. Nah ini teh apa memang betul apa yang kita lihat dan kita dengar itu seperti itu yang dilakukannya, atau memang di luar kesadaran atau seperti apa? Mungkin yang Angga lebih tahu. Kita harus menggunakan Ainul Basiroh. Silakan. Terkikisnya akhlak Hah? sesuai di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Terkikisnya akhlak di dalam kekuasaan di negara ini karena dibeli dengan uang, sesuai yang tadi saya bicarakan, sesuai politik etnik di dalam negara. Jadi apa yang mereka bicarakan itu terkikisnya akhlak karena melihat dunia itu uang. Makanya bisa seperti itu. Sedangkan agama Islam itu adalah agama yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan menyuarakan seperti itu jelas berarti sama dengan menyelawengkan kebenaran. Sedangkan ya. kebenaran di dalam azan itu azan harus disuarakan supaya orang tersadar dan mengingat waktu untuk kita sholat wajib yang 5 waktu. Kalau misalkan azan tidak memakai speaker gitu kan, tidak memakai tolak, gimana kita mau mendengar walaupun kita tahu waktu asar pukul 3:30 sore, maghrib pukul 6. Ya. Tapi kan yang namanya manusia itu kadang sedetik berubah. Walaupun kita udah tahu waktunya sholat jam segitu, tapi karena kita tidak mendengar azan, keenakan, keasikan dengan ngobrol, keasikan dengan gibah, keasikan dengan kegiatan kita masing-masing. Maksudnya gini Dinda, jadi yang pernah dipiralkan itu betulkah salah seseorang itu yang memang jabatannya tinggi itu mengatakan adzan itu disamakan dengan anjing yang sedang menggonggong. Nah itu teh hanya karena ada di YouTube yang langsung dipotong, yang belum selesai. Maksudnya ngerti nggak? Ngerti. Itu benar bicara seperti itu. Makanya itu karena apa? Terkikisnya akhlak sesuai di hadis riwayat Abu Dawud. Terkikisnya akhlak karena memang melihat sesuatu kekuasaan hanya bisa dibeli dengan uang. Jadi bisa menyuarakan seperti itu. Berarti kita bisa melihat di sini arti kekuasaan dalam seorang pemimpin. Mohon maaf, kalau secara Ainul Basiroh banyak kekurangan yang perlu dikurangi dan perlu ditingkatkan dalam perihal kebaikan oleh seseorang itu. Ya. Jadi seperti itu. Kemarin yang sempat viral ya belakangan ini itu memang keluar dari rasa kesadaran. Tetapi secara Ainul Basiroh saya melihat sudah terkikisnya akhlak sesuai yang ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang dimana kekuasaan bisa dibeli dengan uang. Sesungguhnya politik islah, politik kemenangan, politik dalam uang itu aminahur Islami dunia tidak bisa sampai terbawa di dunia kebaikannya. Karena akan terputus langsung di dunia kalau misalkan orang atau yang berpenguasa atau yang penguasa di muka bumi ini yang selalu melibatkan dengan uang, itu kebaikannya akan terputus di dunia. Berarti di akhirat itu sudah tinggal apa? Makanya banyak di kitab Hidayatul Aqadir itu menjelaskan bahwa banyak sekali nih ulama-ulama atau para petinggi yang memang tidak diterima, tidak diberi tempat oleh Allah ketika setelah meninggal. Karena arwahnya akan bergelantungan di atas, tidak tahu tujuan sampai menunggu hari kiamat.
Nah, saya jadi bingung juga apa mau bertanya apa Pak Jenderal ya? Mungkin Pak Jenderal aja yang bertanya terus Pak Jenderal. Mengenai apa gitu? Nah sekarang, ya ini untuk bangsa negara ya, untuk rakyat ya. Ini pengalaman saya. Saya menjadi pejabat negara eselon 1, ya. Termasuk bupati, gubernur, anggota yang mulia DPR, gitu kan? Dari mulai DPR kabupaten, kota, provinsi, ini, ya. Itu mereka itu disumpah, ya. Sebelum dilantik itu disumpah. Sumpahnya itu apa? Wow, dengan gagahnya. Saya bersumpah demi Allah, bukan berjanji. Satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gagah, hebat. Sama inspektur upacara kita ngikutin. Kedua, tidak akan menerima apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Ini permasalahan korupsi. Ketiga, keempat, kelima. Tetapi ya, itu saya nilai ini sampai dengan sekarang janji atau sumpah-sumpah seperti itu, baik ini sampai dengan di istana, itu hanya seremoni saja, hanya suatu syarat saja. Kenyataannya berapa ratus dari 518 bupati, gubernur, wali kota, lebih dari 300 orang ditangkap KPK karena apa? Korupsi, karena nyabu dan lain sebagainya. Anggota DPR, ketua DPR, baru-baru ini mana nih ketua DPR? Oh, yang baru-baru ini ketua DPR Jawa Timur ketangkap masalah korupsi, wakil ketua DPR, ya, sampai dengan petingginya yang itu dan beberapa anggota DPR ditangkap karena masalah korupsi. Gitu. Sekarang aparat penegak hukum yang kompeten, ya, baik maupun aparat maupun yang lebih atas di Kejaksaan Agung. Ada lagi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah penentu, ya toh, dari hukum semuanya mengarah ke situ. Hakim-hakim agung mempermainkan hukum demi uang, ditangkap. Terus kalau begitu rakyat mau bagaimana? Mereka itu disumpah itu hanya sebatas ini aja, dari leher aja ngikutin. Demi Allah saya bersumpah. Betul. Ya. Bersumpah kepada Allah, bukan bersumpah kepada orang. Betul. Dia ngerti nggak sih kalau dia menyalahi sumpahnya, ya itu neraka bagiannya. Dan di dunia pun juga sudah jadi neraka. Di mana nerakanya? Jadi penjara. Betul. Nah, nanti dalam keadaan mati pun juga dia pasti ya walau alam. Saya juga nggak tahu, tetapi secara agama berarti dia akan masuk neraka. Tapi Pak Jenderal, saya perlu pertanyakan lebih jelas lagi hukumnya seperti apa ya? Orang yang melanggar sumpah di dalam Al-Quran, nah hukumnya itu seperti apa? Nah terus orang yang menyumpahinya juga harusnya orang yang seperti apa yang menyumpahi orang tersebut? Kenapa mereka itu sanggup menyumpahi sedangkan mereka itu belum tahu orang ini akan melanggar atau tidaknya? Hukumnya yang buat menyumpahi dan yang buat disumpahi seperti apa hukumnya yang ada sesuai di dalam hadis keterangan Di dalam usul fikih bab ketatanegaraan, yang menyumpahi dan yang bersumpah terhadap agama dan negara itu akan mendapatkan hukuman yang disebut dengan ujuliyah. Ujuliyah itu adalah hukuman yang paling parah yang disebut dengan ajab di dunia. Karena sesungguhnya sangat penting bagi penguasa dan pejabat-pejabat tinggi negara
untuk mempelajari usul fikih bab ketatanegaraan supaya tidak salah memilih orang. Karena dengan kita bersumpah dan yang menyumpahi itu akan mendapatkan dampak yang luar biasa. Jangankan di akhirat. Kalau di akhirat itu urusannya hablum minallah dengan Allah. Tetapi di dunia pun juga usuhil dunia fil maghribi, bahwa di dunia pun juga di saat kita selesai mendengar azan maghrib, orang yang menyumpahi dan yang bersumpah akan mendapatkan ajab. Sesuai dalam itu ya, Usul fikih. usul fikih. Makanya di dalam usul fikih bab ketatanegaraan itu yang sangat diperlukan untuk para petinggi-petinggi di negara. Karena kalau misalkan di petinggi negara itu bisa adil, tegas, dan bijaksana, berarti bisa RI1 kan? RI1 coba kumpulkan seperti sebelumnya saya pernah bilangkan di konten sebelumnya, kumpulkan petinggi-petinggi dan pemimpin-pemimpin daerah. Contoh nih, dari gubernurnya kita kumpulkan, gitu kan? Dari wali kotanya kita kumpulkan, dari bupatinya kita kumpulkan, dari aparat kepolisian dan aparat TNI pun juga untuk petinggi-petingginya kumpulkan. Beri wejangan-wejangan untuk kebaikan. Karena kalau dari atasnya bagus, ke bawahnya juga akan ikut bagus. Tapi kalau misalnya dari atasnya memang goyang akidah, akal dan pikirannya, itu pasti ke bawah-bawahnya juga akan goyang dan bahkan bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh tinggi negara. Pemerintah ya. Iya. Oh, ini sebenarnya banyak juga sih kalau masalah pencerahan-pencerahan kan suka ngundang para kiai, ustadz untuk memberikan ceramah. Nah, emang ceramahnya apa sih yang harus dibahas yang pasnya gitu untuk gubernur, wali kota, bupati, institusi Polri, TNI, apa sih yang harus diwejangannya itu yang Mungkin pasnya? banyak sekali yang memberikan wejangan, tetapi wejangan yang diberikan oleh orang-orang tertentu gitu ya, Ya. itu kan hanya wejangan-wejangan umum saja, tidak dengan wejangan yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu tercantum di dalam kitab Marifatullah, tercantum di dalam usul fikih bab Jalalain. Kalau kita membahas itu tepat karena untuk membenahi pemerintahan. Tapi kalau kita hanya menyampaikan hanya umum saja, kalau umum itu kan bukan berarti hanya untuk pemerintah saja, tetapi untuk kaum lainnya seperti untuk masyarakat. Jadi sebenarnya cukup di dua hal aja, kitab Marifatullah dan juga kitab usul fikih di dalam bab Jalalain ketatanegaraan yang harus diberikan wejangan kepada petinggi-petinggi dan pemerintah negara. Ya, alhamdulillah ini udah jelas ya, Dinda. Mungkin Dinda ada pesan buat Pak Jenderal sebelum Pak Jenderal melangkah lebih jauh untuk diusung menjadi wapres. Kalau untuk masalah itu, menurut Ainul Bashir ya, tidak ada keraguan. Karena kalau yang lihat, Pak Jenderal itu selalu mengikuti aturan dan arus yang memang disebut dengan Khalifah Sayyidina Imran. Karena sekarang aja kan kita sudah sering lihat ya, walaupun baru pertama nih kenal dengan Pak Jenderal gitu, tapi kan kita sering melihat di medsos itu kan, sosialnya Pak Jenderal seperti apa. Terus terhadap rakyat itu Pak Jenderal nggak pernah mengenal capek, nggak pernah mengenal lelah, selalu berusaha keras untuk melindungi rakyat-rakyat yang teraniaya. Di situ saya bisa mengambil kesimpulan kok sama gitu kan dengan Sayyidina Imran. Itu beliau itu adalah seorang khalifah ya. Khalifah tersebut memang tercantum di dalam hadis riwayat Ibnu Tirmidzi. Bahwa di dalam hadis riwayat Ibnu Tirmidzi itu Sayyidina Imran menjadi khalifah yang paling adil, tegas dan bijaksana walaupun dibenci oleh para petingginya. Karena para petinggi itu kan tidak mau melakukan sikap adil, sedangkan Sayyidina Imran itu melakukan sikap adil dengan keinginan hatinya sendiri, bahkan di dalam kolbu yang paling dalam mengabdi hanya untuk rakyat. Nah, jadi di sini untuk Pak Jenderal sendiri, insya Allah sih mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, sehat, lancar rezekinya. Semoga Pak Jenderal bisa menjadi seseorang yang amanah. Bisa menjadi wakil rakyatnya gitu kan, karena rakyat ini banyak sekali yang menjerit, banyak sekali yang kesusahan dengan zaman modern sekarang ini. Mudah-mudahan dengan nanti ada izin Allah dipimpinnya oleh orang Sunda ya, mudah-mudahan bisa kembali adanya kembang-kembang kemakmuran seperti pada saat Prabu Siliwangi memimpin rakyatnya. Iya sahabat IMP, mungkin dari kami cukup sekian. Insya Allah kedepannya kami akan membahas tema yang lainnya. Saya Angga Pututania, suami saya Haji Akari Adam, dan beliau yang terhormat Mama Ijen Tatang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.